Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, suatu ketika pernah terjadi perdebatan ringan antara Al-Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya, yakni Imam Malik bin Anas. Apa yang menjadi perdebatan antara keduanya? Beliau atau mereka berdebat mengenai rizki. Ya, keduanya berdebat mengenai rizki. Dari mana rizki itu berasal? Imam Malik bin Anas membuat suatu statement. Imam Malik bin Anas membuat suatu statement kepada Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, tahu nggak bahwa yang namanya rizki itu sudah diatur oleh Allah. Yang namanya rizki sudah diatur sama Allah. Engkau hanya harus melakukan porsimu saja. Kalau ngajar ya ngajar, kalau mencari ilmu ya mencari ilmu, kalau ibadah ya ibadah. Tentang rizki Allah sudah atur. Lalu kata Imam Syafi'i menyanggah dari pernyataan gurunya. Wahai guru, tidak begitu. Yang namanya rizki harus diusahakan, harus dijemput, harus diupayakan. Sebagaimana seekor burung, tidaklah dia mendapatkan makanan, tidaklah dia mendapatkan rizki, kecuali dia keluar dari sarangnya. Setelah perdebatan ringan, singkat cerita keduanya berpisah. Imam Malik bin Anas, seperti biasanya, beliau mengajar murid-muridnya, beliau mengajar santri-santrinya. Ketika itu, Imam Asy-Syafi'i jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, tiba-tiba beliau mendapati sekelompok orang yang sedang panen. Ketika itu baru panen anggur, ya. Panen anggur, orang banyak, Imam Syafi'i berinisiatif menawarkan diri. Wahai tuan-tuan, boleh nggak saya bantuin? Boleh nggak saya metik anggur? Boleh nggak saya ikut panen anggur? Kalau mau bantuin, silahkan bantuin. Singkat cerita, Imam Syafi'i ikut metik-metik buah anggur. Ikut panen buah anggur. Setelah selesai panen buah anggur, Imam Syafi'i mendatangi pemilik kebun. Wahai tuan, tugasku sudah selesai, saya mau pulang. Ketika Imam Syafi'i mau pulang, pemilik kebun anggur menawari, wahai tuan, wahai Syafi'i, silahkan bawa satu keranjang anggur buat engkau. Sebagai upah, engkau telah panen buah anggur di kebun kami. Terima kasih tuan. Nah, Imam Syafi'i yang mendapatkan sekeranjang anggur terfikir tentang statement gurunya bahwa yang namanya rizki nggak harus diperjuangkan, biasa aja. Kita hanya melakukan apa yang menjadi porsi kita. Nah, dibawalah keranjang anggur itu kepada gurunya, kepada Imam Malik. Singkat cerita, ketika itu Imam Malik baru nyantai di depan rumah beliau karena sepanjang hari beliau mengajar. Ya, sepanjang hari beliau mengajar, berikutnya beliau nyantai-nyantai di depan rumah beliau. Singkat cerita, Imam Syafi'i datang. Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam. Ada apa Syafi'i? Aku membawakan anggur untuk engkau. Lalu ditanya sama Imam Malik, dari mana kamu dapat anggur? Begini guru, tadi saya jalan-jalan. Ada orang-orang baru metik buah anggur. Ya saya bantuin. Karena saya bantuin, mereka memberikan anggur ini untukku. Poinnya adalah Imam Syafi'i ini menegaskan statement awalnya bahwa yang namanya rizki harus diperjuangkan. Dikasih tahu sama gurunya, andai saja guru, saya nggak ikut metik anggur, saya nggak bakal dapat anggur. Berarti statement saya benar bahwa yang namanya rizki harus diperjuangkan. Saya ikut metik buah anggur, saya bantu metik buah anggur, saya dapat anggur. Ini silahkan anggur buat antum. Nah, Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya lagi, wahai guru, lantas apa yang antum lakukan sepanjang hari ini? Dijawab oleh Imam Malik, sepanjang hari ya saya ngajar, seperti biasa saya ngajar. Nah kebetulan setelah ngajar, saya nyantai-nyantai di sini. Tadi saya kepikiran, cuaca panas kayak begini, enaknya makan buah anggur. Kebetulan ente datang ke sini bawa buah anggur. Padahal saya nggak ikut metik buah anggur loh.
Ternyata apa? Ini statement yang disebutkan oleh Imam Malik menegaskan statementnya yang awal. Bahwa yang namanya rizki nggak harus dijemput juga. Dari tadi saya nggak metik buah anggur. Toh saya dapat anggur juga dari engkau. Nah, ternyata kedua statement ini berbeda pendapat, tapi dua-duanya benar. Dua-duanya memiliki logika yang benar, memiliki sandaran hukum yang benar. Ada ternyata rizki yang harus diperjuangkan, ada yang namanya rizki yang memang sudah Allah atur. Tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang di dalam Al-Quran itu rizki itu ternyata banyak ya. Jadi ada rizki yang bisa didapatkan manusia karena memang Allah sudah atur. Allah sudah catat di zaman azali. Ada juga rizki yang kita dapat karena kita bekerja. Ada rizki yang kita dapat karena kita silaturahim. Ada rizki yang kita dapat karena kita menikah misalnya. Jadi rizki itu macam-macam cara datangnya kepada kita. Nah, prinsipnya di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang orang-orang alim sejak dulu sering berbeda pendapat. Tapi apa? Mereka membuktikan dengan bukti yang konkret. Tidak kemudian saling memvonis. Ya, kamu salah, kamu sesat, dan lain sebagainya. Tidak. Ternyata di dalam perdebatan, di balik perdebatan, tidak selalu antara benar dan salah. Bisa jadi keduanya benar. Seperti di zaman Rasul. Di zaman Rasul pernah terjadi perdebatan antara dua kelompok sahabat. Ya, suatu kali Rasul mengatakan kepada para sahabat, "La tusalliyanna ahadukumul 'asr hatta fi Bani Quraidah." Jangan sekali-kali di antara kalian sholat asar sampai di Bani Quraidah. Pada akhirnya apa? Ada yang sholat sebelum di Bani Quraidah sudah sholat. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir, oh ini kita diperintahkan untuk cepat-cepat untuk ke Bani Quraidah. Makanya kita jangan sholat sampai ke Bani Quraidah. Maksudnya kita cepat ke sana sebelum ke Bani Quraidah biar bisa sholat. Ada juga sebagian sahabat yang secara tekstual mereka memahami, oh saya nggak akan sholat deh kecuali sampai di Bani Quraidah. Artinya apa? Artinya dua-duanya benar. Semuanya dibenarkan oleh Rasul. Makanya dibalik perdebatan belum tentu semuanya salah. Belum tentu ada yang benar, ada yang salah. Bisa juga kedua-duanya benar. Jadi untuk pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi perbedaan pendapat, mari kita fikir secara matang, kita fikir secara dingin, jangan sampai saling menuduh, jangan sampai saling memvonis. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentu saja apabila ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan tentu saja saya sendiri yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.